Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga salawat serta salam haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi manusia sampai saat ini. Adapun pada kesempatan pertemuan kali ini, saya membuat video materi tentang videografi. Ya, saya akan share materinya. Materi ini tentang perkembangan teknologi di era digital untuk mata kuliah videografi. Ya, perkembangan teknologi di era digital ini sangat memberikan manfaat bagi siapa saja, bagi kita semua, terutama di generasi milenial saat ini. Setiap saat tidak lepas dari gadget, dari yang paling dekat dengan keseharian kita yaitu smartphone. Di smartphone itu sudah memiliki fitur foto dan video dan internet yang bisa bermain game dan menghubungkan siapa saja dengan orang dimanapun di belahan dunia dalam waktu yang sama, real time. Ya, karena banyaknya peranti-peranti atau alat-alat gadget yang semakin mendukung kemudahan berselancar di dunia internet ini, tentu memberikan banyak manfaat, namun pasti juga ada yang terkadang menyalahgunakan keistimewaan atau kelebihan dari perkembangan teknologi. Namun kita lebih memikirkan bagaimana menemukan potensi-potensi positif dari peranti gadget yang kita miliki. Baik, untuk pertemuan pertama di mata kuliah videografi ini, materinya yaitu perkembangan teknologi di era digital, menyatukan foto dan video dalam berbagai aspek kehidupan. Fotografi sendiri adalah still picture atau gambar diam yang hanya memotret satu frame, satu momen, sekali jepret ya sudah selesai, cukup. Ya, di situ juga bagaimana foto bisa bermakna 1000 makna, memiliki makna yang dalam dari seperti apa ekspresi dari yang ditangkap atau momen penting yang tidak akan dapat terulang. Nah, di sini tantangannya bagi fotografer ya karena merupakan frame by frame, satu kutipan itu satu foto, dan di sini dibutuhkan kepekaan dari seorang fotografer untuk mendapatkan momen terbaik yang ada di sekeliling atau sekitar, ataupun ketika melakukan hunting bisa mendapatkan mengetahui kapan momen itu akan terjadi atau bisa semakin sering jam terbang dari seorang fotografer tentunya sudah paham atau mengetahui seperti apa biasanya suatu momen-momen yang langka atau momen terbaik itu bisa terjadi. Ya, ketika misalnya ada menyaksikan suatu peristiwa perpisahan antara sosok keluarga, ya anak dan orang tua, mungkin ya bisa didapatkan human interest-nya di situ, ada lambaian tangan ataupun ekspresi yang merasakan kehilangan, kepergian seseorang, orang tua dan anaknya, itu ketika diambil, di capture dalam satu bingkai fotografi itu memiliki makna yang sangat menarik, sangat dalam. Kemudian dari foto ini menjadi berkembang dari still picture fotografi, kemudian menjadi motion picture atau videografi. Pada prinsipnya videografi sendiri sebenarnya ada rentetan foto yang berurutan, foto sekuen, rangkaian gambar yang
Saya mengutip perkataan dari Eddie Hasby, seorang fotografer Kompas, itu mengatakan kita harus punya rangkaian gambar sekuens ya, memahami bagaimana perkembangan teknologi saat ini ya, fotografer juga sudah memikirkan bagaimana pengembangan tersebut dari foto menjadi video. Nah, kalau untuk di videografi sendiri ya harus memikirkan bagaimana memiliki cerita atau rangkaian gambar tersebut dan bagaimana merangkainya. Nah, kalau di video itu istilahnya storytelling, kalau di foto istilahnya foto story, foto yang bercerita sama-sama bagaimana menjadi pencerita lewat gambar, lewat bahasa gambar, bahasa visual tersebut, sehingga bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang mendalam kepada penonton atau orang yang melihatnya. Ya. Kemudian perkembangan terkini dalam fotografi jurnalistik ini sudah mulai melihat sesuatu itu dengan konsep visual. Ya, perkembangan dari jurnalistik ya ada elemen lain ya, ada infografis, ada rangkaian peristiwa, terutama karena sekarang ini alat-alat gadget itu memungkinkan melakukan perekaman baik foto maupun video ya sudah bagaimana menuturkan, menceritakan sesuatu itu lewat digital storytelling. Ya. Perkembangan terkini juga fotografer saat ini bisa langsung mengembangkan diri menjadi seorang videografer karena di peranti alat kamera yang dimiliki itu memiliki fitur foto dan video yang sangat baik. Kemampuan fotografi, fungsi-fungsi dari fotografi itu bisa diterapkan pada mode video. Ya, kelebihannya karena kalau zaman dulu orang menggunakan kamera film, sekarang sudah kamera digital yang semakin terjangkau dari hasilnya juga bisa sangat baik karena ada fitur bisa mengganti-ganti lensa sesuai kebutuhan. Ya, gambar yang bokeh tajam itu bisa didapatkan dengan membuat video dengan menggunakan lensa fix, mendapatkan gambar yang luas, pemandangan yang sangat indah dengan menggunakan lensa wide. Nah, di sini kamera foto itu memiliki fitur perekaman video juga, ya, karena kamera sekarang yang perkembangannya dari kamera DSLR ya sudah banyak yang berbondong-bondong beralih ke mirrorless, ya, jadi kamera yang sudah memiliki fungsi sangat praktis, ya bentuknya kecil dan sudah bisa memiliki koneksi, bisa mengirim gambar tanpa kabel, nirkabel ya. Ada fitur Wi-Fi-nya bisa dihubungkan antara smartphone dengan kamera mirrorless. Nah, di sini kamera foto karena memiliki fitur perekaman video, di sini memang juga dilengkapi bukan hanya kelebihannya dapat mengganti-ganti lensa, tetapi juga memiliki input mic ya. Jadi produksi video atau film itu banyak sekali saat ini menggunakan kamera mirrorless dengan segala kemampuan ketajaman gambar yang dimiliki fiturnya itu menghasilkan hasil video yang sangat baik. Lini masa perpaduan fotografi dan videografi ya, tadi di situ bahwa gadget itu memiliki kemampuan untuk melakukan live streaming. Jadi peristiwa yang terjadi di sekitar kita, misalnya ada kecelakaan atau ada kebakaran, ada insiden-insiden yang terjadi begitu tiba-tiba ya, bisa langsung kita rekam. Nah, itulah adanya gadget yang paling dekat ya, smartphone ya. Karena ada koneksi dengan internet, bisa langsung menayangkan suatu peristiwa secara langsung atau live streaming. Nah, di sini perpaduan ya tidak hanya membuat karya foto, ya, tapi juga melakukan siaran langsung, menampilkan video secara real time ya. Semua orang sih sebenarnya saat ini bisa menjadi wartawan ya. Istilahnya mungkin dulu istilah video amatir, tapi karena sekarang seiring dengan perkembangan teknologi, semua orang memiliki gadget, mampu memproduksi video, itulah yang dikenal dengan istilah content creator. Ya, jadi semua orang bisa berkarya
mempublikasikan dirinya di seluruh dunia melalui mengupload karya-karyanya ke media sosial seperti ke YouTube, itu bisa disaksikan oleh siapapun di belahan dunia ini. Kemudian kecanggihan teknologi membuat konsep yang menjadi sangat penting agar kita bisa bersaing. Karena semua orang gampang memiliki atau membeli kamera, namun tidak memiliki cerita, tidak mampu menuturkan, memberikan keunikan atau gaya penceritaan yang menarik perhatian, ya itu akan tenggelam atau tertinggal meskipun memiliki alat yang canggih. Kemudian untuk sebagai materi videografi, ya, videografi merupakan sebuah media yang digunakan untuk merekam kejadian atau momen yang akan dirangkum ke dalam satu gambar maupun suara. Jadi ini videografi itu adalah audiovisual, ya, mampu merekam urutan-urutan peristiwa ataupun dikemas dalam bentuk film pendek atau drama, itu bisa dilakukan, ya, direkam dengan menggunakan kamera-kamera yang bisa dimiliki oleh siapa saja saat ini, ya. Ini contoh yang digunakan di sini adalah kamera mirrorless yang sudah memiliki fungsi sinema hampir seperti hasilnya dengan kamera sinema, dengan memiliki kemampuan untuk mengganti-ganti lensa, ya, dengan aksesoris-aksesoris yang layaknya filmmaker profesional. Ada mungkin yang menanyakan apa sih bedanya antara sinematografi dan videografi. Jadi antara sinematografi dan videografi itu jika dilihat dari penggunaan istilah, memang tampak tidak ada bedanya, kurang lebih hampir sama, ya. Namun realita videografi dan sinematografi itu memiliki arti dan fungsi yang berbeda dalam pembuatan film. Jadi sebenarnya sinematografi itu lebih istilahnya ke alatnya, ya, kamera sinema. Kamera sinema itu kamera yang menggunakan film dengan film seluloid, ya, ada roll filmnya, itu yang dilakukan membuat biaya produksi film di zaman dulu itu sangat mahal karena materialnya itu menggunakan film, ya, film seluloid. Peralatan-peralatannya juga sangat mahal. Namun setelah kamera digital menjadi populer, semakin mudah terjangkau, ini kemampuan orang berkarya, ya, videografi itu menjadi lebih mudah dan simpel, bisa dilakukan oleh siapa saja. Namun kalau untuk seperti apa, ya, sinematografi sudah ada sejak zaman dulu sebelum era digital. Itu semua elemen visual diolah dan disatukan dalam proses membuat sebuah film, ya, seperti elemen ada exposure, framing, tata cahaya, komposisi, color grading atau warna, blocking, lensa dan sebagainya itu. Membuat istilah videografi sendiri mulai muncul ketika perkembangan kamera sudah semakin canggih dan kamera yang digunakan sudah bisa memproduksi video secara digital. Nah, untuk keperluan produksi gambar bergerak, televisi, internet, maupun berbagai jenis kebutuhan lainnya seperti content creator dan semacamnya. Seorang sinematografer itu kalau sinema, ya, pembuatan film profesional, ya, membutuhkan banyak tim yang harus bekerja sama dalam membuat proyek video atau film, ya. Mengapa? Karena teknik itu tidak hanya asal membuat video, namun dalam pembuatan film, teknik pengambilan gambar yang membutuhkan kerja solid dari kerja profesional masing-masing tim, itu digunakan pada pembuatan film yang berdurasi panjang karena tujuannya juga ke dunia internasional, bisa dikonsumsi atau ditayangkan di negara-negara lainnya. Sedangkan kalau untuk profesi seorang videografer ini bisa mengerjakan
proyeknya seorang diri, tidak mesti secara tim, bahkan sampai proses editing. Jadi dari tahap awal sampai akhir, dari perencanaan, pengambilan gambar sampai editing itu bisa saja dikerjakan oleh satu orang. Nah, berbeda dengan prinsip kerja seorang sinematografer, ya dia fokus ke pengambilan gambarnya, sinematografinya, penata sinematografi, ya itu butuh banyak pekerja tim yang semua profesional di bagiannya. Misalnya ada penata artistik, penata cahaya, penata suara, penata makeup, dan semacamnya. Nah, kalau untuk videografer sendiri, karena ini lebih sederhana, ya, jadi bisa dikerjakan secara mandiri dan mungkin membutuhkan efek-efek visual, tapi yang sederhana juga, namun juga hasil yang dihasilkan bisa saja hampir menyamai juga dengan karya film. Kemudian kalau untuk segi maknanya, jika melihat makna masing-masing istilah, sinematografi dapat diartikan sebagai seni menyampaikan alur dan pesan yang dalam, ya, lalu menunjukkan melalui visualisasi berbentuk video. Ya, kemudian kalau untuk videografi ini bentuk komunikasi visual dengan konsep sederhana dan berfokus pada media visual. Jika melihat dari makna masing-masing istilah, sinematografi dapat diartikan sebagai seni menyampaikan alur yang ada naratif cerita, bagaimana seni untuk menceritakan menjadi pentutur yang bisa menyampaikan cerita ya dengan sudut pandangnya, dengan karakter tokoh-tokoh di dalamnya, lalu menunjukkan dalam visualisasi berbentuk video. Nah, itu ke sinematografi. Kemudian untuk videografi adalah bentuk komunikasi yang dengan konsep sederhana dan berfokus pada media visual. Hanya pada prinsip dasarnya kalau yang istilah videografi ya artinya bagaimana mengambil gambar, mengambil video. Ya, kalau prinsip dasarnya sebenarnya video itu dari awal bagaimana menekan tombol merah, kemudian mengakhirinya dengan menekan kembali tombol merah atau tombol record tersebut. Itu sudah merupakan praktik membuat video, praktik videografi. Ya. Nah, kemudian pertanyaan pada prinsipnya adalah bagaimana membuat video yang layak ditonton. Ya, secara sederhana sebenarnya kalau ingin menyatakan bagaimana keberhasilan seorang videografer atau filmmaker, yaitu ketika kita bisa menyaksikan tayangan audiovisual tersebut, tidak merasakan waktu yang lama, tidak ada kejenuhan, dan bisa mengikuti terus gambar demi gambar sampai selesai, dan malah tidak merasakan waktu yang lama, meskipun pada aslinya membutuhkan nonton sampai 1 jam atau 2 jam, tapi karena ini storytelling atau penceritaan dengan sangat baik, bisa menghadirkan seolah penonton bisa merasakan langsung seperti apa konflik ataupun karakter yang berperan di dalam film, yaitu sudah menunjukkan bahwa video tersebut berhasil diproduksi, berhasil memikat perhatian penonton, memberikan kesan bagaimana menceritakan suatu kisah yang menarik hati, menunjukkan rasa iba, ya, dan memberikan inspirasi kepada penonton. Nah, di sini pertanyaan bagaimana video yang layak ditonton. Ya, kalau untuk ini ada 4 teknis yang harus dipenuhi. Yang pertama antara lain harus memiliki pencahayaan yang cukup ya, karena fotografi atau videografi ya tidak ada artinya kalau harus tanpa cahaya. Jadi sini seni pencahayaan itu sangat penting dalam pengambilan gambar. Kita bisa memberikan penekanan karakter ataupun menunjukkan suasana yang mencekam misalnya atau suasana yang ceria, nah, itu bisa dibangun melalui lighting. Kemudian yang penting diperhatikan juga gambar harus fokus. Nah, di sini bagaimana kita mengoperasikan kamera dengan baik, ya jangan sampai misfokus ya, atau ketika ada pemeran yang harusnya tampil di depan kamera berbicara, tapi ternyata fokusnya malah di belakang. Nah, kalau ini terjadi untuk pembuatan film, tentunya pasti harus mengulang atau mengambil gambar kembali agar bisa menunjukkan karakter atau pemain sesuai dengan peran-perannya yang telah ditentukan.
ada autofocus di sini atau manual fokus ya. Kalau untuk bekerja secara profesional biasanya orang ngatur ke manual fokus. Jadi ketika ingin mengubah titik fokus ya tinggal memutar ring lensa tersebut. Kemudian video yang diambil itu harus stabil. Nah sebenarnya kamera-kamera saat ini sudah dilengkapi dengan IBIS ya. Built-in image built-in stabilizer ya. Di situ bisa mengambil gambar dengan stabil. Namun kalau tidak ada fitur tersebut saat ini sudah banyak sekali orang-orang videografi yang memiliki gimbal atau stabilizer. Nah, di sini tinggal bagaimana kita memanfaatkan skill kita, kreativitas kita dengan alat-alat yang ada. Ya, kalau untuk menggunakan stabilizer, kadang-kadang sudah ada tempat-tempat yang menyediakan rental alat. Ya, jadi kita sesuai kebutuhan, ketika membutuhkan kamera untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan profesional ya tinggal sewa saja. Ini untuk sebelum ya investasi memiliki kamera alat-alat peralatan videografi sendiri ya. Jadi untuk tahap yang belum memiliki modal yang banyak untuk investasi alat ya bisa saja dengan melakukan sewa-sewa atau penyewaan alat yang ada. Nah ini juga sekaligus sebenarnya untuk melatih skill kita, keingintahuan kita untuk memperlakukan kamera yang dimiliki ya. Misalnya ketika kita harus mengeluarkan uang untuk sewa kamera, ya ketika kita sudah memegang kamera tersebut pastinya akan dimaksimalkan dengan baik. Ya, kemudian yang keempat ini syarat membuat video yang baik itu memiliki durasi yang cukup. Jadi kalau membuat video itu perlu ada takaran-takarannya, sama ketika memasak sayur ya harus ada garamnya, harus ada airnya secukupnya, isinya juga isi sayur-sayurannya harus tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Sama halnya dengan video yang bagus itu ya jangan memiliki durasi yang sangat panjang ya sehingga sangat membosankan, kemudian atau terlalu singkat, masih ada informasi yang rasanya kurang namun tidak disampaikan kepada pemirsa atau penonton. Baik, untuk materi pengantar ya di mata kuliah videografi seperti itu ya, antara kaitannya bagaimana pengaplikasian videografi itu, kemudian bagaimana perkembangan terkini terkait foto dan video ya di era teknologi digital saat ini. Untuk mata kuliah ya, untuk mata kuliah videografi ya mungkin itu saja sebagai materi di pertemuan pertama. Ya, saya harap kita terus melatih diri untuk terus berkarya, ya berkarya foto maupun video, karena nanti hasilnya juga kemampuan kita di hari ini pasti kalau dilatih terus menerus akan ada peningkatan di hari-hari selanjutnya ketika berlatih untuk mengambil gambar. Pasti ada progres peningkatan yang bisa kita dapatkan. Ya, berbagai juga referensi-referensi banyak bisa kita dapatkan melalui YouTube ataupun browsing di googling ya, mencari tahu berbagai macam informasi terbaru terkait perkembangan videografi. Baik, mungkin itu saja sebagai materi awal di mata kuliah videografi. Ya, mari kita terus berkarya dengan apa alat yang kita miliki, tidak usah melihat alat-alat yang lainnya yang belum kita miliki, namun bagaimana kita maksimalkan alat yang sudah ada. Tentunya tetap memperluas atau memperkaya wawasan kita dengan banyak membaca atau mengetahui seperti apa update teknologi terbaru di saat ini. Baik, demikian pertemuan kita pada pertemuan pertama mata kuliah videografi. Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.